Pagi hari di dalam tangan kuasamu, Engkau memberkati WL, Engkau memberkati pembicara pendeta Pak Yohanes, Engkau berkati semuanya Tuhan. Pakai lidah bibir kami semua untuk memberkati umat-umatmu di tempat ini. Semua nanti pulang tidak seperti datang, semua pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa. Dan yang pulang Tuhan sakit sudah Kau sembuhkan. Terima kasih Tuhan yang beban berat, Engkau pasti buka jalan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semuanya diberkati lewat ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji Engkau, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Kurang keras shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Hari ini kita bisa berkumpul di sini karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Kita akan belajar lagu baru ya. Sebenarnya bukan lagu baru, cuman baru dengar. Sudah siap? Oke. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saudara, Tuhan Yesus baik. Tuhan yang selalu memberkati kita. Kita siap untuk memuji Dia. Haleluya.
Shalom semua. Sudah siap memuji Tuhan? Beri kemuliaan tentunya ya. Yang terbaik. Langsung. Go, semua tepuk tangan ya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan, nikmat kebajikan, saya bagiku. Kau balas satu, lipatkan segalanya dan anugerahnya. Sangat besar bagiku, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, tepuk tangan semuanya, kasih kepala ya. Sekali kita nyanyikan dari bawah. Mana? Semua tepuk tangan ya. Go, go, wah, wah. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan saya bagiku. Katakan bersama, balas satu, limpahkan segalanya dan anugerahnya. Sangat besar bagiku, aku berkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Satu untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kalau dia katakan, aku diberkati, ayo keras. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tak mungkin sekali lagi. Yuk beri kembali yang terbaik untuk Tuhan. Ada saya tak cocok ya, lebih cocok ya. Ya, tak apa-apa. Hari ini saya rapinya cocok ya. Tuhan kita yang maha besar ya. Tuhan kita yang maha kuasa. Raja segala raja sejahtera dan mulia. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan, kehidupan berkuasa. Serukan siapa? Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yeah.
Sudah capai? Belum ya? Sekali lagi kalau gitu ya. Mari kalau gitu ya. Sarukan namanya. Pakai berdiri ya, saya mau lihat ibu-ibunya berjoget. Mari pakai berdiri saudara-saudara. Mari. Sarukan namanya dan aja. Tapi kita tidak akan. Siap tangannya, jempol jangan. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dan namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama Dia dan segala nama. Jangan diputar. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dan namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama Dia dan segala nama. Yesus nama Dia dan segala nama. Yesus nama Dia dan segala nama. Boleh duduk kembali saudara, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita akan menyanyikan sekali Yesus, namanya Yesus. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Semua cinta Tuhan Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya. Kita sekarang akan mendengarkan kesaksian dulu sebelum doa firman nanti ya. Kita akan mendengarkan kesaksian dulu bagaimana seorang ibu ya yang menghadapi masalah ya. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan lebih dulu, saya Penny, saya istri dari Bapak Yohanes Suwarto, ibu dari 2 putra. Saya ingin menyaksikan kebesaran Tuhan yang boleh saya alami, khususnya di dalam perkawinan saya. 1 tahun setelah perkawinan, badai itu mulai menerpa. Keluarga saya kacau. Waktu itu rasanya
tidak tahu harus bagaimana. Saat anak saya baru lahir, yang kedua, suami hilang. Kemakan apa berantah. Waktu itu saya, rasanya bayi, dan saya punya anak bayi, dan saya tidak ada pekerjaan. Waktu itu seakan-akan, wah sudah matilah saya. Tapi di saat itu Tuhan beranugerah. Tuhan mulai tangkap saya. Saya ke gereja. Dulunya saya dilahirkan dari keluarga pengunjung. Terus saya sekolah, saya beragama Katolik. Saya memasuki perkawinan tanpa ada Tuhan. Saya kira punya suami yang baik, berkecukupan, itu udah cukup. Saya udah tenang-tenang aja. Akhirnya memasuki perkawinan itu bakalan wah enak ya. Suami saya baik sekali dulu, tapi kebaikan saja tanpa Tuhan itu tidak cukup. Keluarga saya benar-benar hancurnya, cor. Sudah tidak ada yang bisa menolong. Saya mau pakai kekuatan saya mau meraih dia dengan apapun, tanpa Tuhan tidak bisa. Semakin dia jauh, semakin tidak karu-karuan. Tapi sewaktu saya ke gereja, saya dimentor, saya dibimbing. Disitulah saya di lembah kekelaman saya. Itu benar-benar sendirian saya bersama Tuhan. Tidak ada yang mendukung. Keluarga saya mendukung, sebaiknya kamu menikah aja. Karena anak-anak mumpung masih bayi, belum tahu apa-apa nanti papanya siapa. Keluarga dari suami juga mungkin karena saya baru memasuki perkawinan yang kurang dekat, jadi benar-benar sendirian. Tapi di situ setelah saya ke gereja, saya mulai mencari Tuhan sungguh-sungguh. Seharian saya punya isi dengan doa, memuji, menyembah Tuhan, nangis, tidak tahu harus bagaimana, berjuang sendirian. Anak masih bayi, yang sekarang anak umur 2 tahun. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya tidak pernah meminta-minta, baik dari keluarga saya, dari keluarga suami, saya tidak pernah meminta-minta. 10.000 pun saya tidak pernah minta. Hidup yang benar-benar bergantung dengan Tuhan. Di situ saya banyak belajar Tuhan. Mungkin dari pola hidup yang saya bawa dari kecil sampai besar, sehingga membuat saya itu orangnya kaku. Kalau ini ya ini. Tapi di situ Tuhan itu pengen merubah semuanya. Benar-benar sewaktu Tuhan mengajar itu sungguh-sungguh dari karakter yang meskipun saya tidak nakal secara main laki atau apa, tapi karakter saya itu tidak karuan. Mau menang sendiri, apa yang mau saya mau itu harus keturutan. Karena saya anak paling kecil, biasanya dulu dimanja, apa yang saya mau dituruti. Itu saya bawa ke perkawinan saya. Suami saya tidak tahan. Padahal yang saya mau tuh seakan-akan betul menurut apa yang saya mau. Tapi itu tidak tahan, karena mungkin dia juga belum punya Tuhan. Dia juga semaunya sendiri, jadi tidak klop. Dari dua karakter, dua perbedaan yang disatukan, yang dijadikan satu itu sangat tidak mudah. Semakin saya bilang jangan banyak pergi keluar kota, semakin perginya lama. Terus jadi belajar Tuhan untuk
mulai saya mengandalkan Roh Kudus. Saat suami udah pergi sekian tahun, tiba-tiba dia datang. Saya tanya sama Roh Kudus, cara ngomongnya itu gimana Roh Kudus sama suami? Cara ngomong aja itu saya minta hikmat. Sebelum saya tahu itu mobil titik gitu tuh, saya sudah melakukan doa peperangan. Itulah keseharian saya yang saya lakukan. Pertama kali datang, saya duduk di sebelahnya dan dia lari loh langsung. Kayak saya itu jarum gitu. Saya nangis waktu itu, Tuhan, suamiku tak duduk di sebelahnya aja dia lari, Tuhan. Itu sangat sulit karena saya itu orangnya bukan orang yang gampang untuk ya gitu-gitu. Saya itu orangnya yang mungkin agak galak itu. Tapi Tuhan itu di situ saya belajar kerendahan hati. Tuhan banyak mengajarkan tentang pengampunan. Pengampunan itu tidak mudah. Mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi. Tapi semuanya itu Tuhan ajari saya untuk mencocokkan semuanya dengan firman Tuhan. Dengan apa yang Dia mau, saya mau cocokkan. Setiap di sekeliling saya ngomong kamu bodoh, sudah kamu tuh tidak usah begini-begini apapun. Tapi saya mau cocokkan lagi apa yang firman Tuhan katakan. Membesarkan anak sendiri, saya waktu itu udah takut anak saya ini nanti gimana ya, anak yang broken home itu bagaimana ini, pasti nanti takut nakal, narkoba, nanti dia akan mencari perempuan-perempuan. Itu yang saya takutkan. Tapi di saat saya takut, Roh Kudus itu setiap hari selalu beri ketenangan saya, penghiburan. Saat saya nyanyi nyembah Tuhan, saya tuh bisa tidur tenang, besok bangun bisa jalan lagi. Tuhan beri kekuatan lagi untuk saya jalan lagi. Yang saya takutkan anak-anak saya seperti itu tidak pernah terjadi. Kembali lagi, saya belajar tentang pengampunan, kasih tanpa syarat. Saat suami datang pulang, meskipun hanya beberapa jam, saya mulai praktek bagaimana mengasihi tanpa syarat. Tidak mudah. Saya terus minta Tuhan, kasih aku kasih-Mu, karena aku tidak sanggup. Kalau tanpa kasih-Mu, aku tidak bisa dan mengasihi manusia ini. Tidak bisa, tidak sanggup. Saya jujur, saya tidak sanggup. Saya ngomong ya Tuhan, saya tidak mau pura-pura saya sanggup, saya bisa. Tidak. Tapi ketaatan sekecil apapun itu Tuhan bekerja. Tuhan yang menyanggupkan. Saya bisa mengasihi dia, melayani dia dari hati saya. Karena kasih, tanpa kasih semuanya itu apa yang kita lakukan tidak akan berhasil. Tidak akan ada hasil yang kita dapat. 9 tahun saya melakukan seakan-akan tanpa hasil. Saya udah di titik saya sudah mau menyerah. Tuhan, 9 tahun yang saya lakukan kok suami masih kayak gini. Tapi setelah itu benih itu mulai tumbuh sedikit. Anak-anak saya udah SD. Tuhan itu tetap Tuhan yang bertanggung jawab. Meskipun dalam keadaan ekonomi yang tidak mudah, suami saya digerakkan Tuhan untuk menyekolahkan anak-anak saya di luar negeri. Dari umur 12 anak-anak saya sudah berangkat ke Singapura. Ekonomi tidak mudah, tapi Tuhan selalu cukupkan di waktu yang tepat. SMP di Singapura, kemudian kuliah mereka sampai ke New Zealand, sampai ke UK, dan sampai selesai. Tuhan pelihara kami. Kalau mau cerita,
selesai nanti. Perjalanan 20 tahun lebih itu tidak mudah. Tapi kita punya Tuhan. Tuhan yang tidak pernah lupakan janjinya. Janji pada anak-anak yang mengasihi Dia. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Saya melihat sekarang anak-anak saya sudah bekerja. Anak-anak saya jadi orang yang rajin, yang tekun, yang semangat kalau bekerja. Lewat kesusahan yang dulu sewaktu mereka alami di waktu kecil, itu membawa mereka tangguh. Saya melihat anak-anak saya itu sampai bekerja itu di New Zealand sampai 3 belajar, dia dapat gaji yang luar biasa. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi saya ingin menyampaikan, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Kita punya Tuhan. Tetap lakukan segala apapun, enak tidak enak, berjalan menurut alurnya Tuhan. Kita ikuti alurnya Dia, kemana kita ikuti. Jangan pernah berbelok sedikit pun, karena setiap kali kita geser sedikit pun itu membuat kita mengulangi lagi, membuat proses itu lama lagi. Tapi saat kita ikuti proses itu terus Dia lakukan, Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dan apa yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan menggerakkan suami saya sampai memulihkan keluarga saya, sampai Dia mengasihi saya, sampai kami ini rasanya berdua sekarang seperti pacaran. Dan yang luar biasa, suami saya dari dulu yang tidak suka sekolah, diberi hati Tuhan untuk sekolah teologi. Kalau sekolah ekonomi masih biasa, sekolahnya teologi, S1, S2 diambil dan lulus dengan cum laude. Itu saya sampai ngomong, Tuhan, ini semua Engkau. Sampai saya itu apa yang saya tabur dengan mencucurkan air mata, itu saya tuai sampai berkas-berkasnya itu saya bawa pulang. Dengan melihat anak, dengan melihat suami yang Tuhan pakai, yang diberi kesempatan. Saya mau panggil suami saya, dia suami saya. Terima yang tidak berikan segala kemuliaan untuk Tuhan kita. Saya malah jadi nangis. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih pada siang hari ini Engkau kumpulkan kami di tempat ini, dan tadi saat kami memuji Engkau, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Saat kami menyembah Engkau, kami rasakan Tuhan Roh-Mu bekerja, Tuhan, menjamah setiap kami yang ada di sini, menjamah semua, Tuhan. Tidak ada yang luput, kami percaya Engkau pun bekerja secara luar biasa untuk memulihkan, untuk mengobati, untuk semuanya, Tuhan. Kami akan jadi orang yang berbeda karena jamahan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami minta Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu bekerja untuk melembutkan hati kami, sehingga kami ini saat benih firman-Mu itu tertanam, itu akan bertumbuh dan nanti akan menghasilkan buah pada saatnya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita semua yang siap, kita katakan amin. Baru ini kesaksian sebelum firman tentang pembicaranya gitu ya. Ngerasani di depan gitu, haleluya ya. Sampai tadi ini saya lepas ini neket, saya pasang aja biar enggak los itu nangisnya ya. Haleluya. Itulah Bapak Ibu dulu kalau dia bilang dia di lembaga kelaman, sebetulnya saya juga nggak nyaman juga meninggalkan istri. Kalau dia di lembaga kelaman, saya di jurang kelaman gitu ya. Dimana saya masuk ke dalam pencobaan yang luar biasa dalam hidup saya mendapat pencobaan dan saya tidak tahan, dan saya masuk ke dalam
bukan lembah lagi tetapi jurang kekelaman ya. Saya merasakan juga nggak enak, tidak nyaman. Bukan terus hari-hari saya meninggalkan dia itu saya jadi enak, enggak sebetulnya. Beban batin, pikiran, tidur nggak enak, makan nggak enak, mau dikasih steak harga 1 juta ya nggak enak sebetulnya dimakan ya. Apalagi pas bayar gitu ya, pas makan aja nggak enak, apalagi pas bayar kan gitu ya. Haleluya. Itu Bapak Ibu, jadi judul khotbah hari ini pun bagaimana terhindar dari pencobaan ya. Kesaksian yang luar biasa. Saya juga baru dengar, Bapak Ibu ini juga baru dengar loh, ini istri saya mau bersaksi, biasanya beliau nggak mau bersaksi. Ini yang pertama, ini perdana, ini luar biasa ya. Jadi saya nangis itu bukan karena sering dengar, dan baru ini dengar ya. Saya nggak tahu loh, ke Surabaya ini kok jadinya jadikan kesaksian yang luar biasa. Tapi ini nggak apa-apa, hidup saya di rumah nggak karu-karuan, tapi Tuhan bukti kebesaran Tuhan ya. Saya hari ini sampai jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Yang kita dapat seperti lagu tadi, sekali Tuhan tetap Tuhan ya. Saya pun datang ke Surabaya luar biasa, saya dijemput sama Bu Kori. Bu Kori datang ke Semarang, terus saya ke Surabaya sama Bu Kori dijemput. Luar biasa, Tuhan kita itu dahsyat ya, luar biasa. Nanti saya akan langsung pulang ke Semarang pun saya diantar sama hamba Tuhan lagi, di teman saya, sahabat saya Pak Jonas ini ya, dari Yefta Ministry ini. Dia akan mengawal saya pulang, jadi berangkat pulang ada malaikat Tuhan yang dikirimkan. Haleluya. Ibu Bapak Ibu, saya lihat kepean dulu. Kita buka Yakobus 1 ayat yang ke 12 sampai 15. Yakobus 1 ayat 12 sampai yang ke-15. Kita belajar 4 ayat ya hari ini ya. Sudah ketemu semua? Amin. Dapat mobil? Sudah. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, Bapak Ibu. Kata berbahagia di sini pakai kata makarios, bahasa Yunani-nya ya. Bukan makario loh ya. Kalau bahasa Jawa makario apa? Nyambut damel, nyambut gawe malah ya. Mungkin salah dulu orang Jawa menerjemahkan ya. Makarios itu artinya bahagia. Bahagia yang bagaimana Bapak Ibu? Bukan bahagia seperti tadi saya dipakai kesaksian saya bahagia gitu ya. Atau saya ketemu Billy bahagia, bukan, tetapi bahagia makarios itu artinya bahagia karena kita ini mendapat keselamatan, bahagia karena kita itu masuk di dalam kerajaan Allah. Berbahagianya itu seperti itu Bapak Ibu, berbahagia yang dari Tuhan bahwa kita ini diselamatkan ya. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, maksudnya itu bertahan dalam ujian, kita bisa lolos dalam ujian. Tetapi bahasa aslinya sebetulnya tidak cuma bertahan, tetapi setelah kita bertahan, kita mendapat
izin atau kita disetujui oleh Tuhan, ya, untuk menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Disetujui kenapa? Ya karena mengasihi Dia. Kalau orang mengasihi Tuhan, itu pasti menuruti segala perintahnya. Amin. Tanpa kasih, kita nggak ngasih Tuhan, ya kita nggak mau menuruti segala perintahnya. Hari-hari ini tadi istri saya ngomong, sekarang kami kayak orang pacaran karena saya mengasihi dia. Jangankan dia minta, baru rasan-rasan saya lihat gelagatnya pengen apa, saya sudah belikan Bapak Ibu, ya. Kan begitu, karena ada kasih. Dia ngomong apa, nanti pulang jangan malam-malam. Kalau dulu saya dibilangi dia pulang jangan malam-malam, saya pulangnya pagi. Tapi sekarang dia pulang jangan malam-malam, saya pulangnya sore, Bapak Ibu. Jadi seperti itu, mengasihi Tuhan itu juga melaksanakan semua apa perkataan Tuhan, ya. Jadi istri saya bilang jangan pulang malam-malam, jam 3 saya sudah sampai rumahan, gitu ya. Demikian juga Tuhan memberi izin kepada kita kalau kita itu betul-betul mengasihi Dia, melaksanakan semua perintahnya. Jadi ayat ini berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dalam arti ditahan uji, kita berhasil melewati ujian pencobaan itu tadi, dan kita mendapat persetujuan Tuhan, kita berkenan, harus berkenan di hadapan Tuhan, kita baru mendapat mahkota kehidupan. Dan sebetulnya ini bicara panjang untuk future, yaitu sampai kehidupan yang kekal di surga. Tidak cukup selesai di surga, nanti sampai ke Yerusalem baru, Bapak Ibu. Ayat yang ke-13, apabila sedang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kata yang dipakai adalah peirasomenos, itu mengacu kepada gini Bapak Ibu, pencobaan. Apabila seorang dicobai, itu bentuk katanya present tense. Artinya apa? Dicobai itu sekarang dan itu berlangsung terus menerus. Jadi artinya selama kita masih hidup, kita masih kontraknya belum selesai, ya Bapak Ibu, ya, belum dipecet sama Tuhan on off-nya gitu ya. Ya kita akan terus dicobai, kita akan terus dicobai sama Tuhan. Pencobaan itu akan terus berlangsung. Jadi kata dicobai itu adalah terus menerus dan sedang berlangsung. Jadi selama kita hidup itu kita akan selalu mendapat pencobaan. Jadi kita harus hati-hati. Firman Tuhan mengatakan pencobaan ini terus menerus dan belum selesai. Ya, tense present present indikatif itu artinya seperti itu, berlangsung terus menerus dan sekarang belum selesai. Jadi kita harus hati-hati. Pencobaan ini jangan kita terus ngomong seperti tadi, saya ini sudah lolos dalam pencobaan, saya sudah kembali ke istri saya terus nggak aman, sudah aman. Belum, karena pencobaan itu datang terus, ya. Pencobaan itu akan terus datang ke tempat saya, menggoda saya, mengganggu saya, pencobaan itu. Demikian juga kita semua, nggak ada yang lolos, mau pendeta, mau siapapun, tetap pencobaan itu datang terus. Kata kerja yang dipakai itu peiraso, itu pencobaan itu saya artikan 3 sebetulnya. Pencobaan itu dengan tujuan yang menguntungkan. Kita harus dimurnikan dengan pencobaan yang kita alami. Kadang kita tuh mengalami pencobaan supaya kita tuh kenal Tuhan, supaya kita tuh tahu kebesaran Tuhan, dan Tuhan menguji hati kita untuk kita tuh dimurnikan, dibersihkan. Ya, kadang pencobaan itu bisa seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi ayat tadi tetap berkata pencobaan bukan datang dari Tuhan. Pencobaan Tuhan tidak pernah memberikan kita pencobaan. Jangan salah. Yang kedua adalah peiraso itu diizinkan oleh Tuhan. Seperti peristiwanya Ayub. Ayub itu
mendapat pencobaan, tetapi siapa yang mencobai? Iblis. Iblis minta izin sama Tuhan untuk mencobai Ayub. Awalnya Ayub oke, tahan pencobaan. Saat hartanya dihabiskan, anaknya dihabiskan semua, Ayub bilang tetap terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ayub tetap ngomong seperti itu. Akhirnya teman-temannya datang, Ayub tetap jatuh. Dia sempat menyalahkan Tuhan. Artinya apa? Dia jatuh tetap. Dia bukan bertahan, tetapi dia sempat jatuh. Seperti saya tadi, masuk ke jurang kekelaman. Kalau lembah itu masih cetek gitu ya, masih cekung. Kalau saya itu masuknya dalam jurang kekelaman. Ayub pun jatuh dalam jurang kekelaman, tetapi dia mau bangkit. Seperti halnya saya tadi, Bapak Ibu, bukan saya menyamakan diri saya dengan tokoh yang luar biasa, Ayub bukan loh ya, tetapi saya pun menyadari dan saya mau berbalik. Itu diizinkan oleh Tuhan. Yang kedua, dengan tujuan menentang Allah. Yang ketiga ini nanti kita bahas di ayat berikutnya, tetapi saya akan kembali ke ayat yang 13. Sebab janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Kadang sering kita tuh tidak sadar kalau kita ada masalah, kita dalam pencobaan, kita selalu ngomongnya apa, Bapak Ibu? Tuhan, aku kok gini? Tuhan, kenapa kok aku kok buat seperti ini? Kadang kita nggak sadar. Hari ini saya mau ingatkan, jangan pernah kita menyalahkan Allah, karena Allah Tuhan kita yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah mendatangkan celaka. Semua Tuhan itu rancangannya adalah damai sejahtera, sukacita. Amin. Pencobaan dari siapa? Ya di ayat 14 itu tadi, dengan tujuan menentang Allah, itu ada di ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Itu juga present indikatif, middle atau pasif, berarti sekarang dan belum selesai. Selama kita masih hidup di dalam daging, kedagingan kita itu yang membawa kita masuk dalam pencobaan. Mungkin hawa nafsu, mungkin mudah kalau orang judi, sukanya judi, adrenalin gitu ya. Apa Tuhan yang nyuruh masuk dalam judi terus akhirnya kita terlibat kita? Bukan. Tetapi keinginan daging kita sendiri yang menyeret kita masuk ke sana. Tapi ini berkata adalah keinginan daging kita yang masuk, yang membuat kita ini masuk ke dalam pencobaan. Dan di sini pun present time berarti akan terus menerus selama kita masih hidup di dalam pakai daging ini. Hawa nafsu kita, kedagingan kita itu yang membuat kita masuk ke dalam pencobaan. Maka hari ini kita diingatkan hati-hati. Apa tadi kesaksian pun yang laki-laki ini di Semarang itu banyak. Kemarin saya baru ngobrol sama Bu Kori. Bukan saya cari temen, saya sudah mentas, tapi banyak yang malah baru masuk gitu loh ya. Upa-upa udah umur 65, udah 75, cerai sama istrinya, dapat si ojek gitu ya. Haleluya. Kok ya sing muda kok ya mau kalau tua gitu loh. Banyak terjadi baru tren di Semarang, semoga di Surabaya tidak ada lainnya. Sudah 65 tahun, 70 tahun, mungkin sudah bau tanah atau bau peti sebetulnya ya. Belum lah. Tetapi itu kok kelakuannya masih gitu. Tidak bisa mengendalikan kedagingannya. Lihat orang cantik sitik dilirik, bukan dilirik, ditarik malah ya toh. Haleluya. Dijauhkannya ya kita dari seperti itu ya. Bu Kori sampai kaget kemarin. Lu mosok umur segitu.
nyeraikan istrinya, nikah sama orang yang muda, banyak di Semarang. Baru tren. Ya seperti itu. Karena apa? Ya karena dirinya sendiri, bukan Tuhan yang nyuruh. Tuhan nggak mungkin nyuruh nikah lagi, masuk pencobaan nggak mungkin. Itu kan karena dirinya sendiri, gitu ya. Tapi orang kalau hidup berani kuat di dalam pencobaan, kita kasih dengan Tuhan Yesus. Saya kemarin melayani di GBDI Ungaran, saya ketemu dengan seorang kakek, seorang penginjil, usianya 93 tahun. Besok tanggal 15 Agustus ini 93 tahun. Cukup tua ya, 93. Jalannya itu masih kayak saya gitu, celing gitu, naik tangga juga masih oke. Mukanya ini kenceng semua, kakek-kakek, karena dia seorang penginjil. Saya tahu hidupnya dia kasih dengan Tuhan, dia melaksanakan semua pencobaan dalam hidupnya bisa diatasi semua. Saya tanya, resepnya sehat gimana, Om? Saya tuh jalan ke desa-desa, saya nginjil. Sehari saya jalan lebih dari 15 kilo. Lebih dari 15 km dia jalan, ketemu orang diinjili, tapi ya selamat ya. Sampai sekarang belum pernah dibaca orang dia ya. Padahal itu kan di desa ya. Yang kita tahu di daerah sana mungkin mayoritas bukan agama kita dan kepercayaan kita, tetapi semangatnya dalam mencintai Tuhan, menyebarkan Injil, Tuhan kasih dia kesehatan dan umur panjang. 93 tahun tanpa keluhan penyakit apapun. Makan bersama saya, di depan saya itu apa? Ayam itu. Saya mau ayam. Saya yang usia segini gigit ayamnya alot. Dia giginya utuh. Gigi saya malah karena muda dia belum tumbuh ya. Ada yang ngomong, bukan ngomong, belum tumbuh, karena muda ya. Ada yang belum tumbuh gigi saya. Tapi opa itu giginya full semua. Dia makan ayam yang alot itu kecepatannya ngalahkan saya. Luar biasa. Karena apa? Cintanya sama Tuhan. Cintanya sama Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan saya percaya dia sanggup melewati semua pencobaan dalam hidupnya. Dia sanggup memenangkan pencobaan itu. Amin. Ayat yang ke-15, ini ayat terakhir. Belum pada lapar tuh ini? Santapan rohani dulu ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Keinginan telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apalagi dosa itu sudah matang, melahirkan maut. Semuanya tetap menggunakan present indikatif. Artinya itu masih terjadi terus. Kalau dosa kita sambut. Keinginan daging kita sambut. Dan kita lakukan terus menerus, yaitu akan melahirkan yang namanya dosa. Keinginan itu kalau sekedar keinginan itu dosanya masih ringan Bapak Ibu ya. Tetapi kalau dosa itu kita lakukan terus, kita sambut dan itu kita lakukan, akhirnya melahirkan yang namanya dosa. Dosa itu kalau terus menerus diteruskan, seperti saya tadi masuk jurang kekelaman terus, saya yakin besok saya di neraka. Tetapi saya bisa naik jurang ya, mendakinya ya tidak gampang. Mendakinya tidak gampang, untuk proses, untuk perjuangan banyak harga yang harus saya bayar. Mengikut Tuhan itu juga tidak gampang. Kita mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Nggak murah, tetapi itu harus dilakukan. Kalau tidak akan melahirkan, firman ini mengatakan akan melahirkan maut. Upah dosa adalah maut. Apalagi kalau kita sudah jadi orang percaya, kita sudah mengenal kebenaran. Untung saya tadi masuk ke jurang itu saya belum kenal Tuhan.
Kalau saya sudah kenal Tuhan, ada satu firman Tuhan, saya lupa ayatnya di mana, tetapi dikatakan sudah tidak ada korban penghapusan dosa. Kalau orang sudah percaya dan dia terus berada di dalam dosa itu, nggak mau mentas, nggak mau berbalik, nggak mau bertobat, firman Tuhan mengatakan sudah tidak ada lagi korban penghapusan dosa. Artinya apa Bapak Ibu? Kita jangan main-main. Kita ini sudah anak-anak Tuhan. Kita sudah hidup di dalam Tuhan. Kita sudah tahu kebenaran. Jangan kompromi, apalagi kok kompromi. Jangan lagi melirik aja, janganlah sama dosa. Melirik saja jangan, kalau saya bilang. Kita harus komitmen apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, apa yang Tuhan perintahkan. Berapapun itu susahnya, berapapun harga yang harus dibayar, kita lakukan. Amin. Saya terberkati juga oleh Bapak Ibu di sini, ya. Tiap kali saya di sini wajahnya sama semua, jemaat yang setia semua, wajahnya sama, ceria terus, semangat di Zoom, semangat sekali juga. Itu saya tahu Bapak Ibu juga cinta sama Tuhan. Amin. Ya. Saya itu seneng loh datang ke PD Lubuas, bener, seneng sekali, sukacita. Selain ibu gembalanya yang luar biasa ini, semangatnya mementor saya juga, dia mentor saya ya. Dia mendoakan saya. Kemarin saya juga datang kemari dalam perjalanan, ada masalah ya, saya baru pulang ke tempat saya nginep tadi malam jam hampir jam 11:30. Ada masalah juga, ya, tapi bisa diselesaikan berkat doa beliau. Kita doakan semua. Seperti itu Bapak Ibu. Kita ini harus betul-betul menjaga kekudusan hidup kita, ya. Agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan, ya. Satu-satunya yaitu mencintai Allah terlebih dahulu. Nomor satu itu kita harus mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, kita hidup di dalam Allah dan Allah hidup di dalam kita, kita pasti tahu apa maksud Allah di dalam hidup kita. Kita tahu maksud Allah di dalam hidup kita. Dia maunya nyuruhnya apa? Ya. Dengan biar kita dengar sama Allah di mana? Ya dekat sama Allah. Tidak ada cara lain selain dekat sama Allah. Saya ini mau dekat sama, mau tahu isi hati istri saya, mau tahu keinginan dia, ya saya dekat sama dia kan. Kalau enggak, kalau dia di Semarang, saya di Surabaya, taunya di mana kan gitu. Demikian juga Tuhan. Kalau kita mau dekat, kita mau tahu maunya Tuhan, kita harus mendekat sama Tuhan. Saat teduh kita, doa kita, jam doa kita, tidak boleh lupa. Saya pulang setengah 12 malam capek karena perjalanan dari Semarang kemarin, urusan pekerjaan kemarin juga ruwet ya, karena orang ngatasi orang marah-marah ya. Wah, saya baru di jalan, sebetulnya bukan marah sama perusahaan yang saya pimpin, tetapi perusahaan kakak saya, tetapi imbasnya ke perusahaan saya kan gitu kan. Saya ngatasi orang yang marah-marah, meluap-luap marahnya sampai wah udah nggak sudi kenal lagi akhirnya ya. Tuhan kita luar biasa, amin. Saya cuma perkatakan iman kemarin di dalam mobil, utusan Raja Damai datang. Tuhan kita Raja Damai, amin. Orang marah, saya bilang utusan Raja Damai datang, saya damaikan, beres. Demikian kita dekat sama Tuhan, itu caranya begitu Bapak Ibu. Kita yakin Tuhan bantu kita, Tuhan bantu kita melewati semua badai kehidupan kita, melewati semua pencobaan kita. Kita minta doa perlindungan dari Tuhan supaya kita tidak masuk dalam pencobaan. Ya, di dalam doa itu kita juga selalu harus minta Tuhan itu menjaga kita supaya kita itu tidak jatuh dalam pencobaan. Bahkan dijauhkan dari pencobaan. Pencobaan tetap datang Bapak Ibu. Tetap datang, jangan bilang kita doa sama Tuhan, Tuhan jauhkan saya dari pencobaan. Pencobaan tetap datang. Tetapi dengan doa kita,
pencobaan itu enggak kita incicipi gitu ya. Kayak masakan, kalau masak ngincipi, kita nggak akan ngincipi namanya pencobaan. Selama kita itu doa sama Tuhan, kita meminta Tuhan itu menjaga kita. Hidupi firman Tuhan, kita jadi pelaku firman Tuhan, jangan cuma jadi pendengar. Dengerin firman Tuhan suka nggak? Suka. Tapi lebih baik lagi, lebih suka kalau melakukan seharusnya. Kita lebih harusnya dengar firman Tuhan suka, tapi saya lebih suka melakukannya. Amin. Jemaat Perut Buas suka melakukan firman Tuhan. Haleluya. Lah itu loh jemaat Perut Buas ya. Pelaku firman Tuhan semua, gak ada yang luput. Kayak Billy ini pelaku firman Tuhan. Ya Billy ya. Amin. Manggil Roh Kudus di dalam hidup kita, suruh mimpin kita, itu satu jalan supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Itu kita harus andalkan Roh Kudus. Kalau kita ngomong Roh Kudus, hidupku ini bukan aku lagi, tapi untuk engkau yang pimpin hidupku. Engkau suruh aku ke kanan, aku ke kanan, suruh ke kiri, aku ke kiri. Kita harus punya hati yang mau dipimpin sama Roh Kudus. Roh Kudus bilang ke kanan, kita lihat tuh kanan jalannya sempit, becek, jelek. Bro jalan ke kiri aspalan, ya tetap ke kanan kalau Roh Kudus yang nyuruh. Ya kan? Kita nggak bisa pilih. Kalau Roh Kudus nyuruh itu kadang juga sesuatu yang kita melihat mungkin secara manusia itu nggak akan nyaman. Jalannya elek kalau suruh lewat sini, udah becek, jeglong, sempit. Tapi kalau Roh Kudus yang meminta, ya kita harus nurut. Karena mungkin di jalan yang rata, yang harus, ternyata ujung-ujungnya buntu. Kalau di sini ujung-ujungnya nanti ketemu istana, kan gitu kan? Ya, Roh Kudus nggak pernah salah Bapak. Tuhan kita nggak pernah salah. Amin. Kita harus minta kasih karunia untuk kita berkata tidak terhadap dosa. Itu kasih karunia, kita tuh bisa ngomong tiga. Minta kasih karunia Tuhan untuk kita menolak semua kesalahan kita, untuk kita menolak semua dosa, semua panggilan dosa dalam hidup kita. Amin. Yang pasti kita sebagai orang Kristen, kita sangkal diri, pikul sangkal diri, tahu Bapak Ibu? Keinginan, sifat-sifat kita, seperti istri saya tadi ngomong, sifatnya mau menang sendiri, galak gitu ya dia ngomongnya. Dia sangkal diri, sekarang nggak galak. Sekarang nggak galak, bisa tertawa. Meskipun tadi buat saya nangis gitu ya. Haleluya. Tapi dia bisa sangkal diri. Sekarang dia berubah karakternya, berubah sifatnya. Dia bisa menyangkal dirinya. Aku nih yang dulu mau menang sendiri, aku yang dulu galak. Sekarang dia nggak galak. Dia mau ngalah, dia mau dengarkan saya dulu. Meskipun kadang kalau pengen saya bilang enggak, malamnya dusel-dusel gitu ya, biar boleh gitu ya. Tetap usaha, tapi ya itu beda cara kan gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, itu karakter yang sudah berubah. Itu karakter yang sudah dirubah. Dia mau berubah, dia mau menyangkal dirinya. Pikul salib itu gimana Bapak Ibu? Beban yang harus kita bayar untuk kita ikut sama Tuhan. Dia tadi sempat ngomongnya, dia dulu Konghucu ya. Dia dulu Konghucu, kita keluarga Cina, semuanya dulu kita banyak leluhur kita Konghucu lah ya. Satu-satunya orang yang ikut Tuhan di dalam keluarga istri saya adalah istri saya. Yang pertama kali saat dia ikut Tuhan Yesus, wah ditentang kakaknya karena dia anak paling kecil dari 8 bersaudara. Apalagi isi berapa tahun sama yang nomor 7? 11 tahun Bapak Ibu. 11 tahun. Jadi wajar kalau dia itu mau menang sendiri tadi ya, saya maklumi. Karena 11 tahun jaraknya sama kakaknya. Jadi ini istri saya termasuk anak
tambahan gitu ya. bonus dari Tuhan gitu ya. Jadi mertua saya dapat undian jackpot dari Tuhan, dapat anak lagi gitu ya. Haleluya. Dapat undian, akhirnya keluar dia. Dia satu-satunya yang ikut Tuhan, ditentang kanan kiri. Karena apa? Dia nggak mau pegang Yosua. Saat semuanya sembahyang kepada leluhur, dia nggak mau. Saya nggak mau, saya ikut Tuhan. Saya nggak mau ikut. Dibilang anak durhaka, nggak ingat leluhur, nggak ingat ini, nggak tahu balas budi dan segala macamnya. Tapi karakter yang sudah dirubahkan tadi, dia sudah sangkal diri, dia nggak bantah, tapi juga nggak pegang. Nggak ngeyel, nggak marah, tapi tetap nggak pegang karena perintah Tuhan nggak boleh. Ya. Itu salib yang harus dia pikul, dia Tuhan. Dimusuhi keluarganya, dihabisi, kakak-kakaknya jauh lebih tua daripada istri saya. 11 tahun, yang nomor 7 belum yang nomor 1 kan. Bapak itu bisa bayangkan jaraknya ya, Semarang Surabaya enggak cukup. Semarang Pasuruan ya. Atau Semarang Banyuwangi, ini Pak Jonas dari Banyuwangi, jauh ya Pak ya. Ya mungkin jaraknya seperti Semarang Banyuwangi gitu ya. Dimana dia yang paling muda ditekan terus. Pegang Yosua, harus hormat sama leluhur, tapi dia tetap cinta Tuhan. Kekeh dia pegang. Mendapat kasih karunia untuk berkata tidak. Ya, saya rindu kita semua juga punya hal seperti ini. Kita bisa terhindar dari yang namanya pencobaan di dalam hidup kita. Saya ini sudah masuk pencobaan, saya nggak lolos. Saya sempat menjalani pencobaan gitu ya. Nggak enak Bapak Ibu. Saksian tadi istri saya nggak enak. Yang saya tadi ngomong makan yang mahal aja, makan nggak enak, apalagi pas ya gitu ya toh. Haleluya. Itu firman hari ini Bapak Ibu, kita seperti tadi saya ulangi, pencobaan tidak akan pernah berhenti sampai kita ini menutup mata, sampai kita mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita itu masuk atau kita mentoleransi yang namanya pencobaan atau dosa. Ya, terus dekatkan diri kita sama Tuhan. Jangan sampai kita ini lengah, jangan sampai kita ini apa ya, nyoba-nyoba ngicipi dosa, karena pasti gak enak. Bapak Ibu sudah orang percaya upah dosa adalah mau. Ingat-ingat itu ya. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini firman yang mengingatkan kami bahwa kami ini tidak boleh masuk ke dalam pencobaan. Kami ini tidak boleh bermain-main dengan yang namanya dosa, Bapak Ibu. Tuhan, jauhkan kami ini dari dosa, jauhkan kami ini dari pencobaan. Beri kami ini kekuatan, berikan kami ini kasih karunia-Mu untuk kami ini bisa berkata tidak terhadap dosa yang terus akan mengejar hidup kami. Tapi kami ini punya Engkau yang melindungi kami. Kami punya Engkau Allah yang dahsyat, yang perlindungan-Mu itu luar biasa. Dan bahkan dosa kami pun sudah selesai, sudah lunas dibayar oleh darah Tuhan. Kami ucap syukur Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang selalu mengingatkan kami selalu untuk kami ini terus berjalan di dalam jalan-Mu, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, sampai nanti kami ini Kau dapati kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini kami mau simpan di dalam hati kami. Kami mau jadikan pedoman di dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih Pak Yohanes, Tuhan berkati. Semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Ada satu ayat tadi yang membuat saya kok tidak dibaca ya. Ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ya, Tuhan. Nanti saya lihat Bu Penny tadi ya. Dulunya tidak bisa tertawa, tapi setelah mulai selesai tertawanya keras sebenarnya. Tidak bisa berhenti tertawa. Jangan. Tak bingung Pak Yohanes sampai bingung. Bu, aku tidak pernah lihat istriku tertawa kok. Buat sekarang sampai saya tertawa yang ngekek-ngekek ya. Haleluya ya. Saya juga orangnya senang tertawa ya. Biar kita penuh dengan sukacita. Tapi satu tadi belum tahu Pak Yohanes. Dulu ikut agama seberang ya Pak Yohanes. Puji Tuhan. Kalau tidak saya percepat nanti saya ketemu juga saya bingung ya Bapak. Ketangkap Tuhan Yesus ya. Jadi tidak sampai seperti itu ya. Oh haleluya. Tuhan akan menjadi alat kemuliaan. Ya sekarang ikut saya pelayanan ke desa-desa mau Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati pelayanan Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk memberi yang terbaik ya. Kita minta untuk gembala untuk doa kolektor. Kami bersyukur Bapa punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan dari hati yang mengasihi Engkau. Kiranya Kau menguduskan, menjadikan semuanya untuk menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan boleh dinaikkan ya. Berbahagia
Shalom saudara-saudara. Ada terima firman Tuhan hari ini? Mengerti firman-Nya? Jaga-jaga ya. Tapi saya juga mengenal Pak Yohanes sama Bu Kenny ini juga baru-baru aja. Dengar ceritanya itu kalau Bu Kenny ini doanya itu luar biasa. Ya. Jadi kita itu walaupun mengalami pencobaan seperti tadi itu, jangan lupa berdoa. Kalau Bu Kenny nggak berdoa, saya takut Pak Yohanes Suwarto ini bisa jadi kuda lumping loh. Ya. Oke, saya hanya doa makan, biar doa berkat nanti biar dia tanya aja. Kan? Oke, Bapak Ibu, mari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba semua yang ada di sini mengucap syukur dan terima kasih atas berkat rohani yang telah kami terima pada siang hari ini ya Bapak. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami mau lebih lagi untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes Suwarto. Kiranya bagi berkat bagi kami semua dan peringatan agar kami selalu berjaga-jaga, tidak masuk ke dalam pencobaan. Terima kasih Bapak. Terlebih lagi kami juga hari ini, siang hari ini menerima berkat jasmani yang sudah Engkau sediakan bagi kami semua. Kiranya Engkau berkati, Engkau kuduskan, sucikan makanan minuman ini sehingga menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Sehingga kami dengan tubuh jasmani yang sehat, kami akan mengabdikan untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami akan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mau makan, katakan amin. Makan. Mari kita semua berdiri. Mari kita semua berdiri. Angkat kedua belah tangan kita. Pandang wajah Bapa di surga. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati Engkau berlimpah-limpah. Tuhan akan memperluas daerahmu ke kanan dan ke kiri. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan akan melindungi engkau dari sakit penyakit, malapetaka, dan mara bahaya. Semua berkat yang ada di atas bumi ini dan dari kolong langit akan tercurah melimpah di dalam hidupmu. Tidak hanya engkau diberkati, tetapi sampai engkau semua menjadi berkat bagi banyak orang. Dan semua berkat ini dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus untuk kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang